Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, amma ba'du. Saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku, kita ketemu kembali dalam acara yang sama, yaitu acara syiar dan syair. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah makalah dari sahabat Nabi An Abi Bakrin Siddiqin radhiyallahu anhu qala man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama raqibas safinata bila safinatin. Artinya man dakhala al-qabra bila zadin, barang siapa yang masuk ke dalam kuburnya, yakni meninggal dunia, bila zadin, tanpa membawa suatu bekal apapun, faka'annama, maka orang itu seolah-olah raqibal bahra, mengarungi sebuah lautan, bila safinatin, tanpa adanya perahu atau kapal. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup di dunia ini sangat singkat sekali. Ada orang yang lahir ke muka bumi ini baru 1 hari sudah meninggal dunia. Ada yang baru 1 minggu meninggal dunia. Ada yang baru sebulan meninggal dunia. Baru setahun juga sudah meninggal dunia. Semua menjadi contoh buat kita. Pada hakikatnya, walaupun manusia itu umurnya 60-70 tahun secara syariat, tapi secara hakikatnya manusia itu hidup cuma 3 hari. Hari kemarin yang telah kita lalui tidak mungkin akan kembali lagi. Hari ini yang kita sedang jalankan, apakah dipenuhi dengan amal soleh kita ataupun juga amal buruk kita. Semoga kita semua hari ini diberikan taufik oleh Allah untuk menjalankan perintahnya, banyak beribadah kepadanya. Hari yang ketiga adalah hari esok, yang belum tentu kita juga akan menikmati daripada kehidupan esok hari. Kita tidak tahu. Yang namanya ajal itu secara tiba-tiba kadang. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang yang telah meninggal dunia, maka ahli keluarganya, tetangga dan sanak kerabatnya datang untuk bertakziah. Pertama, dimandikan. Yang kedua, dikafankan. Yang ketiga, disolatkan. Dan kemudian dihantarkan ke tempat perkuburannya. Maka setelah sampai di kubur, 3 hal yang telah menemani mengantarkan jenazahnya. Yang 2 akan kembali lagi ke rumahnya, yang 1 akan bersamanya. Apa itu yang 2? Yang pertama adalah ahli keluarganya, sanak saudaranya, mengantar semuanya ke dalam kuburnya. Tetapi pulang setelah itu. Yang kedua, hartanya. Mungkin mobilnya sementara dipakai untuk menghantarkan jenazahnya. Kemudian ada kainnya juga untuk menutupi daripada kerandanya. Dan kerandanya itu juga sendiri yang menghantarkannya. Juga payung dan tikar. Ya, setelah dikubur mayat itu, maka dia semuanya kembali ke rumahnya. Tetapi yang 1 adalah bersamanya, yaitu apa? Adalah iman atau muamalah kita. Amal kita yang menemani kita. Baik amal itu amal baik ataupun juga amal itu adalah amal buruk. Beruntung bagi orang yang meninggal dunia ditemani membawa amal-amal soleh. Tetapi celaka dan celaka orang yang meninggal dunia kembali ke alam akhirat tanpa membawa bekal apapun.
Maka di dalam kubur ada seorang yang soleh meninggal dunia, kuburnya akan menjadi taman daripada taman-taman surga. Maka kubur akan meluas, walaupun kubur itu cuma ukurannya 1 kali meter, tapi bagi orang-orang soleh, orang-orang yang membawa bekal iman dan amal soleh yang banyak, maka kubur akan meluas seluas mata memandang. Kemudian menjelma seorang pemuda yang tampan, gagah perkasa, rambutnya hitam, ikal berurai, matanya sayup-sayup, baunya, aromanya begitu mewangi. Kemudian bahasanya fasih. Ditanya oleh ahli mayit tadi, "Man anta? Siapa engkau?" "Ana amaluka fid dunya." Saya amalmu waktu di dunia. Inilah jelmaanku. Aku adalah solatmu. Aku adalah puasamu. Aku adalah zakatmu. Aku adalah hajimu. Aku adalah sedekahmu. Aku baca Quran dan zikirmu. Inilah menjelma menjadi saya. Dan saya siap menemani Tuhan untuk menjawab datangnya pertanyaan dari Munkar wa Nakir. Maka begitu datang Munkar wa Nakir, dijawab dengan fasih. Man robuka? Siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat ya. Wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Muhammad nabiyyi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah nabiku. Sampai ditanya yang terakhir. Wa ma ikhwanuka? Siapa saudaramu? Minal muslimina wal muslimat ikhwani. Mukmin laki-laki dan perempuan adalah itu sahabat-sahabatku. Maka digelarlah karpet yang dari sutra permadani yang begitu indah. Menghembuslah angin dari dalam surga. Tercium bau yang begitu semerbak mewangi. Malaikat berkata, "Num naumatal arsy." Tidurlah kamu sebagai tidurnya pengantin. Subhanallah, indah kematiannya. Tetapi orang yang meninggal dunia tanpa membawa bekal sesuatu apa, maka di akhirat begitu kuburnya menjadi jurang-jurang neraka. Kubur yang cuma ukuran 21 kali meter sudah sempit, menghimpit lagi sehingga tulang rusuknya saling bersilangan. Menjelma seorang pemuda juga, tapi bentuk rupanya hitam. Matanya kuning kecoklatan, rambutnya merah berurai, baunya busuk, bau busuk yang sangat menyengat. Datang kedua malaikat, ditanya, "Man robuka? Siapa Tuhanmu?" "La adri." Saya tidak tahu siapa Tuhan saya. Dihantam dengan palu godam yang terbuat dari besi yang dipanaskan di dalam neraka jahanam. Hancur berkeping-keping. Maka ia katakan, "Kun fayakun." Jadilah kamu. Maka jadi kembali. Ditanya lagi setelah jadi kembali, "Wa man nabiyuka?" Siapa nabimu? "La adri." Saya tidak tahu nabi saya siapa. Dihajar lagi. Begitu seterusnya sampai datang hari kiamat. Fa idza jaa yaumul qiyamati, maka ketika datang hari kiamat, yadkhuluna an-nar ma'ad dakhilin. Dimasukkan lagi ke dalam neraka beserta orang-orang yang ada di dalamnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih hidup, sehat, ya, yuk kita perbanyak daripada amal-amal soleh kita sebagai bekal ke alam akhirat, agar kita meninggal dunia menjadi sebujur bangkai. Kita berharga di dunia, mati dalam keadaan mulia, di akhirat akan bahagia di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Syair pada hari ini saya akan lantunkan sebuah syair yang berjudul Kain Putih. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan,
seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itu hanyalah pembela kita. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum masa keranda diusung. Sadarlah diri, tahu diuntung, sebelum masa keranda diusung. Demikian saudara-saudaraku hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tausiah ini tertancap ke dalam hati sanubari kita semua dan menjadi ibrah buat kita untuk menghadapi kematian kita, supaya bekal kita cukup untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa subscribe, like dan share lagi ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.